Selamat pagi Pak Rahem. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya Pak Rahem? Masih Alhamdulillah, sehat? alhamdulillah. Bagaimana? Masih semangat dalam menjalani program guru penggerak Pak Rahem? Alhamdulillah semangat Pak. Lancar dalam pelaksanaan di lapangan, di kelas, dan di sekolah Pak Rahem? Alhamdulillah lancar semuanya, baik di sekolah, di kelas, kemudian di rukol. Alhamdulillah, semangat, tetap semangat ya. Iya. Karena kita masih menjalani ini sekitar 4 bulan lagi ya Pak Rahem ya. Insya Allah 4 bulan lagi. Untuk pendampingan ketiga pada hari ini Pak Rahem, kita berdiskusi. Ada 3 diskusi, fokus diskusi yang kita diskusikan bersama. Yang pertama yaitu tentang refleksi hasil survei umpan balik dari kepala sekolah, teman sejawat, dan guru-guru yang telah dilaksanakan asesmen oleh Pak Rahem kemarin. Juga asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, di mana Pak Rahem sebagai guru penggerak di sekolah ini. Yang kedua yaitu bagaimana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2, dan yang ketiga yaitu bagaimana keterlaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Pak Ibrahim sebagai guru dalam guru penggerak. Baik, kita ada diskusi terkait refleksi hasil survei umpan balik Pak Ibrahim. Oh ya, sebelumnya sudah di-input ya hasil instrumen lembar umpan baliknya Pak Rahem? Sudah di-input ya? Sudah di-input. Apa saja proses yang berjalan selama 1 bulan terakhir Pak Rahem? Ya, ini terkait berdasarkan jumlah pemantauan pembelajaran daring. Iya. Alhamdulillah sebulan terakhir ini adalah mempelajari tentang modul 2.2 KSE, yaitu kompetensi sosial dan emosional, mulai dari LMS, kemudian mulai dari diri, kemudian pilar konsep, kemudian koneksi antar materi, dan kemudian mengikuti rukol dan presentasi melalui fasil. Itu ya pelaksanaan. Baiklah Pak Rahem, kita diskusi terkait refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat yang telah dilaksanakan kemarin. Berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri, mungkin ada yang kurang baik, ada perlu ditingkatkan Pak Rahem, misalnya dari responden masing-masing, dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Alhamdulillah selama ini sudah direspon dengan baik, terutama kepala sekolah merespon baik atas JKP, termasuk saya di sekolah, kemudian teman sejawat juga adalah mendukung dan juga memberikan respon yang sangat baik. Murid juga ada peningkatan, namun mungkin kekurangan saya adalah kolaborasi bersama wali murid, karena maklum Pak, di sini kan daerah terpencil, jadi masyarakatnya petani, kalau misalkan mau diundang secara dadakan di waktu-waktu seperti sekarang ini, karena kebanyakan adalah ke kebun seperti itu. Jadi mungkin kekurangannya nantinya akan kolaborasi bersama wali murid seperti itu. Kalau yang lainnya alhamdulillah sudah. Meskipun secara pribadi ya Pak Rahem ya, ketemu di mana, langsung tidak resmi dalam sebuah pertemuan, karena sulitnya untuk mengumpulkan mereka ya. Untuk kedepannya mungkin ada rencana dari Pak Rahem untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang dimiliki Pak Rahem. Iya, di sana nanti akan saya terapkan semua pembelajaran yang saya didapatkan dari JKP ini, nantinya terutama di ekosistem sekolah, terutama kepala sekolah, komite, kemudian membangun relasi bersama guru sejawat, kemudian dengan wali murid, rencana akan dikumpulkan bersama seperti itu Pak. Dan nantinya akan diterapkan sesuai dengan apa yang saya dipelajari di JKP ini. Siapa saja yang perlu dilibatkan untuk peningkatan kompetensi guru penggeraknya Pak Rahem? Yang pertama adalah kepala sekolah, komite,
wali murid, teman sejawat, dan di sini tidak lupa adalah tokoh masyarakat, Pak. Itu sangat penting Sangat ya. penting, Pak. Tujuannya untuk apa itu? Untuk sampai menjangkau ke wali murid dan ke komite itu. Iya, tujuan saya adalah program-program yang ada di CKP ini akan ditularkan nantinya apa saja ilmu yang didapatkan, terutama untuk seperti pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian adalah termasuknya apa namanya budaya positif, keyakinan kelas, kemudian bagja, kemudian KSI, kompetensi sosial dan emosional ini seperti itu. Nantinya akan diterangkan dan dituangkan langsung ke lembaga saya dan perlu tahu semua apa namanya termasuk ekosistem sekolahnya harus tahu termasuknya kepala sekolah tadi, wali murid, komite, teman sejawat dan tokoh masyarakat seperti itu. Terkait pembelajaran dari yang kemarin 1 bulan terakhir bersama Fasil, Ya. Pak Rahim sudah mempelajari modul 2.2 ya kalau tidak salah ya. Apa yang dipelajari oleh Pak Rahim dari pembelajaran modul 2.2 itu, Pak Rahim? Ya, yang dipelajari di modul 2.2 itu adalah KSE. KSE itu kepanjangan adalah kompetensi sosial dan emosional, itu ada 5, kesadaran diri dan manajemen diri, kesadaran sosial, dan keempat, keterampilan bertanggung jawab, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi ada 5 poin di situ. Ada 5 poin KSE. Tentang KSE. Iya. Bentuknya seperti apa? Perencanaannya Pak Rahim terkait pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas itu seperti apa, Pak Rahim? Di sini ada anunya, Pak, RPP-nya. Ya, Sudah sudah ya. dituangkan semua di dalam. Jadi berdasarkan panduannya berdasarkan Iya, ini. di sini. Ini satu pertemuan ini, Pak Rahim. Setebal ini. Iya. Satu pertemuan. Yang ini, Pak. Iya. Bukan satu semester, Pak. Enggak, bukan. Satu semester ada lagi. Ada lagi. Sangat kompleks ya. Iya. Alhamdulillah ini lengkap. Ya, bersama foto-fotonya, dokumentasi fotonya. Untuk pelaksanaannya di masih belum ditaruh di sini ya dokumentasi Iya. karena memang belum dilaksanakan. Dilaksanakan di pelajaran baru ini. Ya, nanti kalau sudah ini bisa dilampirkan hasil-hasilnya. Iya. Untuk sementara saya pinjam dulu, Iya. saya pelajari, mungkin ada yang perlu didiskusikan bersama, diperbaiki saya gitu, Pak. lihat dulu ya perlu diperbaiki. Kalau sudah nanti minta tolong ini diupload, dikirim ke saya di apa? Link. Filenya ya, Iya. filenya saya kirimkan untuk diupload di laporan. Sedangkan agar Pak Rahim bermanfaat untuk orang lain, hasil yang telah dikerjakan berdasarkan RPP ini nanti bisa diupload di YouTube, Pak. Ya. Iya. Jadi minta tolong kepada rekan-rekan guru yang tidak punya piket mengajar bisa mendokumentasikan semua kegiatan berdasarkan ini. Iya. Karena ini sangat bermanfaat. Ya, baik, saya pinjam dulu ini, Pak. Iya, Pak. Terus mungkin ada harapan-harapan dari Pak Rahim setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Pak Rahim terkait dengan ini berdasarkan RPP ini, Pak Rahim. Harapan saya adalah setelah saya nanti dituangkan di kelas saya, kemudian nanti membangun relasi dengan guru teman sejawat juga, artinya bukan hanya saya yang mendapatkan ilmu, akan tetapi kolaborasinya semuanya, artinya semua guru nantinya membuka mindset mereka untuk sama-sama memajukan sekolah, bersama-sama untuk menjalankan sesuai dengan apa yang ada di dalam pembelajaran guru penggerak ini, termasuknya KSE ini, termasuk kemudian bagja, termasuknya seperti itu budaya positif, kemudian keyakinan kelas, dan kemudian adalah tentang bagaimana untuk mengolah bagja seperti itu juga, Pak. Jadi Pak Rahim harus punya inisiatif untuk sering berkolaborasi, ya, berbagi praktek baik, ya, berbagi praktek baik dengan rekan-rekan sejawat. Gitu. Terkait keterlaksanaan tahapan bagja berdasarkan hasil diskusi Lokakarya 2 kemarin, Pak Rahim,
apakah Pak Rahim sudah menerapkan metode Bagjanya itu? Iya, sudah. Sudah ya. Alhamdulillah sudah. Di Bagja saya itu adalah untuk meningkatkan literasi siswa. Karena maklum di sini kan tempat terpencil, jauh dari kota, sehingga dia tidak terfikirkan bahwa membaca itu akan mencerdaskan anak bangsa juga. Masih ingat mungkin tahapan Bagjanya itu apa saja, Pak? Tahapan Bagja itu adalah yang pertama adalah membuat pertanyaan, Pertanyaan. pertanyaan Pertanyaan terlebih pemantik. pemantik terlebih dahulu, jadi guru bertanya kepada murid dan semacamnya. Kemudian adalah ambil pelajaran dari yang telah sukses, lembaga yang telah sukses, misalkan yang telah berprestasi muridnya dan seperti itu. Ya. Kemudian gali mimpi. Bisa apakah Anda pingin seperti mereka, gitu kan? Jadi Jadi dikasih siswa rasa yang mengungkapkan mimpi-mimpi mereka. jadi apa namanya, siswa itu adalah yang memimpikan seperti itu. Kemudian jabarkan rencana. Kalau misalkan sampean sudah apa namanya, ambil keputusan, kemudian buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, pas jabarkan perencanaannya. Sehingga saya melaksanakan membuat perpustakaan kecil, kemudian membuat sudut baca di sekolah, kemudian siswa itu diajak ke alam sekitar untuk membaca sekitar, artinya membawa buku ke lapangan. Tapi respon masyarakat ada yang positif, ada yang negatif. Negatifnya kenapa anak terlantar apa namanya dibawa ke lapangan, karena maklum mereka kan tidak tahu. Sedangkan literasi itu kan tidak hanya membaca di buku, Pak. Membaca alam juga literasi, Iya, melihat video juga literasi. Artinya melihat buah-buahan itu ada berapa di atas sana, misalkan seperti itu. Dibukukan yang matang ada berapa, yang masih mentah ada berapa, gitu kan. Jadi justru itu hal menarik bagi siswa ya. Iya, menarik. Seperti itu. Sangat luar biasa. Jangan hanya berfokus di buku panduan saja di Iya, buku. iya. Di alam juga bisa. Bisa. Ya kemarin itu Pak Rahim sudah membuat visi sebagai guru penggerak, Pak ya. Iya. Nanti kemarin yang waktu PI 2 ya, Pak PI 2 ya. Kemarin yang telah berdiskusi tentang visi ya. Dan itu kan sudah bagaimana hasilnya di situ sudah disetujui ya, dan sudah Alhamdulillah sudah disetujui. setujui, Pak. Setujui. Ya. Dan itu sudah masuk ke tahapan-tahapan Bagja kan. Iya. Bagaimana hasilnya Pak Rahim? Hasil tahapan-tahapan Bagja yang telah dilakukan Pak Rahim sudah sesuai apa enggak dengan visi guru penggerak yang telah Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sesuai. Kemudian muridnya merasa senang, guru-guru merasa apa namanya, diajak kolaborasi merasa senang juga. Artinya ada penemuan baru, ada keterampilan baru, bahkan pembelajaran tidak terfokus pada satu kelas seperti itu. Iya. Dan guru-guru yang lain juga mengikuti seperti itu. Akhirnya ikut ya, yang Akhirnya lainnya. ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sangat berarti termasuk berhasil Alhamdulillah. membawa perubahan di sekolah ini. Alhamdulillah. Kira-kira apa perbedaan antara visi yang lama dengan visi yang baru yang Pak Rahim buat itu? Dari titik fokusnya apa di situ? Kalau yang lama itu adalah terfokus pada apa namanya, keberhasilan mencapai tujuan mata pelajaran yang dituju. Ya. Contoh misalkan ngejar apa namanya, ngejar target dan juga harus selesai pada saat ini. itu. Kalau sekarang tidak, artinya keberhasilan adalah yang sesuatu yang didapatkan oleh siswa walaupun apa namanya, dari mata pelajaran sedikit namun hasilnya lebih banyak dan lebih berhasil, terutama di penekanannya di saya itu adalah di karakter, adalah akhlak, Pak. Masih ingat tahapan-tahapan Bagja yang telah Pak Rahim lakukan. Mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi Pak Rahim dalam penerapan tahapan Bagja untuk mencapai visi yang telah Pak Rahim buat, diajukan ke sekolah dan telah disetujui oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Pasti, Pak. Tantangan itu pasti karena setiap ada program yang baru itu ada apa lagi, gitu kan. Jadi tantangannya, bisakah yang teman-teman dan juga dengan apa namanya, bisakah bisa diterapkan sekolah ini? Saya bilang seperti itu. Jadi agak ragu sepertinya dulu. agak ragu sebelumnya. Namun marilah kita mindset, pola pikir kita, jangan melihat ketidakberhasilan. Yang pertama, yakinkan diri kita terlebih dahulu dari pola pikir positif. Pola pikir yang positif, diawali dengan step by step, sedikit demi sedikit, akhirnya dia mengerti, dan juga akhirnya setelah saya diterapkan dan saya memberikan contoh di kelas saya,
oh ternyata kata guru gampang ya cara Gampang. penerapannya. Sehingga dia dengan mudah menilai saya, membaca saya dengan perilaku saya, sehingga dia terlaksana dengan mengikuti langkah-langkah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah berdampak ya Pak Rahim ya. Berdampak. Jadi Pak Rahim mempelajari masuk sebagai guru penggerak bukan hanya menggerakkan diri tetapi sudah dapat menggerakkan orang lain. Iya. Alhamdulillah mungkin di tahapan insya Allah di angkatan 12 insya Allah akan ikut semua. Oh ya alhamdulillah. Termasuk kepala Sudah saya. ya, sudah masuk ya Iya, daftar ya. iya. Alhamdulillah. Insya Allah sekolahnya Pak Rahim akan semakin Amin, maju. amin, amin, amin. Ya. Dan jangan lupa Pak Rahim itu semua kegiatan itu di-upload, dibentuk, Iya, ditaruh di anu biar iya, jadi pelajaran iya, kepada semua iya, semua guru-guru iya, paling tidak di Kecamatan Pelengan ini apalagi bisa mencapai keluar gitu. iya, Ya. iya. Mungkin ada yang perlu diperbaiki ke depannya Pak Rahim terkait pelaksanaan tahapan kerja untuk perubahan diri Pak Rahim sehingga mencapai visi yang telah dimuat secara maksimal. Iya. Iya. Mungkin kekurangannya sama dengan tadi adalah untuk bagi saya ini kekurangannya mungkin keterlibatan wali murid. Oh gitu ya. Iya, karena Sulit ya. harus koneksitas antara sekolah, siswa, dan wali murid. Berarti harus mencari strategi Iya, gimana caranya Pak Rahim iya, dapat berkolaborasi di situ ya ya. mungkin nanti Misalnya, setiap 2 bulan sekali ada pertemuan wali murid sama guru seperti itu. Nanti akan dijabarkan juga selain nantinya ketemu by one, artinya satu persatu ketemu sama wali murid ini, saya akan sampaikan sedemikian mungkin. Nantinya kalau misalkan untuk keseluruhan rencana per setiap 2 bulan ada pertemuan. paling tidak buat itu Pak Rahim, grup kelas, terus ada pertemuan wali murid dengan wali kelas bersama wali murid kan bisa Pak Rahim. Iya bisa insya Allah. Insya Allah. Paling tidak berarti dari kelas Pak Rahim sendiri dulu lah. Iya, kelas Ya. 6. Iya, kelas 6 dulu Iya. ada pertemuan wali murid. Iya, Secara positif. nanti akan berambat ke bawah. Nanti kan bisa merambah. Iya. Ya tentunya kan sudah ada grup WA Iya, ya bersama iya. wali murid. Ya. Terima kasih Pak Rahim, terima Sama-sama, kasih sama-sama. sangat menginspirasi hasil yang telah Pak Rahim capai. Terima kasih sekali lagi praktek baiknya. Oh iya Pak Rahim, mungkin dari proses kegiatan pendampingan hari ini ada hal-hal yang menarik. Apa kira-kira yang menarik bagi Pak Rahim pada pendampingan kali ini Pak Rahim? Alhamdulillah pendampingan kali ini sangat menarik sekali, adalah membuka cakrawala ke depan dan membuka mindset pola pikir kita sebelumnya yang dipikir tidak bisa, alhamdulillah sudah bisa, luar biasa sekali didampingi oleh Bapak Bambang sebagai sebagai PP saya, nanti membimbing dengan baik dan juga membuka mindset saya, pola pikir ke depan, terutama guru penggerak dan sekalipun di angkatan 10 ini nantinya ilmu saya, apa yang diperoleh dari instruktur, dari fasil, dari PP, nantinya bisa ditularkan ke teman-teman Amin, sejawat saya. mudah-mudahan Mudah-mudahan. sukses. Mungkin dari hal-hal baik ini ada yang perlu diperbaiki ke depannya Pak Rahim? Alhamdulillah kalau menurut saya sudah baik, Bapak. Sudah baik, Sudah ya. baik. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. berbagi prakteknya yang telah Pak Rahim sampaikan. Jangan lupa ini nanti dilengkapi dengan video-video kalau sudah dilaksanakan dan bisa diupload untuk agar bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Hanya itu aja pertemuan diskusi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.